Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Selain keragaman agama, budaya, dan alat musik, Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Sekarang, mari kita amati kain tradisional Nusantara berikut. Ada kain batik gitu ya, dilihat ya. Nah, dari pola kain-kain yang sudah kalian lihat, apakah kalian menemukan segi banyak? Iya, tentu ada. Contohnya persegi, belah ketupat, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Yang pertama, amati dua bangun berikut. Jiplak ke kertas kalian. Kedua, ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama? Hasil pengukurannya yaitu bangun A panjang setiap sisinya sama, sedangkan bangun B panjang setiap sisinya berbeda. Ketiga, bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Setelah itu, tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut ini. Apakah nama bangun? Bangun A yaitu segitiga sama sisi, bangun B segitiga sembarang. Ada berapa banyak sisi? Bangun A 3 sisi, bangun B 3 sisi. Apakah panjang semua sisi sama? Bangun A semua sisi sama panjang, bangun B semua sisi tidak sama panjang. Ada berapa sudut? Bangun A 3 sudut, bangun B 3 sudut. Apakah besar semua sudut sama? Bangun A besar semua sudut sama, bangun B besar semua sudut tidak sama. Jadi dapat diambil kesimpulan, segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar, sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Seperti yang anak-anak telah ketahui, kita hidup dengan penuh keberagaman, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Persatuan diibaratkan seperti sapu lidi. Mengapa seperti itu ya? Apakah anak-anak tahu? Karena satu batang sapu lidi akan mudah dipatahkan daripada satu ikat sapu lidi yang lebih kuat. Dengan filosofi tersebut, dapat dipahami bahwa bila suatu bangsa atau negara bersatu padu, maka akan membangun sebuah negara yang kuat dan hebat. Contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Pertama, toleransi, artinya menghargai dan menghormati. Kedua, tidak diskriminatif, artinya memperlakukan semua orang dengan adil. Ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Keempat, saling tolong menolong. Sekarang, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Pertama, tidak toleransi, artinya tidak menghargai dan menghormati. Kedua, diskriminatif, artinya membedakan perlakuan pada orang dengan satu dan lainnya. Ketiga, mencemooh atau merendahkan kebudayaan lain. Keempat, individualis atau hanya mementingkan diri sendiri. Sekarang, bacalah teks berikut ini. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain.
Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjang. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya adalah tari piring. Tari pesambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khas. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Dari cerita tersebut, di paragraf pertama kita bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Kedua, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Jadi, gagasan pendukung adalah kalimat setelah gagasan pokok. Jadi semuanya itu ditulis, itu termasuk gagasan pendukung. Kalau disuruh menulis dua, tuliskan dua gagasan pendukung. Begitu ya anak-anak? Paham? Oke, paham. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Contoh sikap menghargai keberagaman di sekolah yaitu 1. Bermain bersama dengan teman yang berbeda agama. 2. Tidak mengganggu teman yang sedang berdoa. 3. Tidak mengejek suku dan agama orang lain. Sekian pembelajaran dari Bu Vita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.